Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang makna iman, di mana iman itu tidak cukup dipahami dengan percaya saja, tapi harus memenuhi 3 unsur yang menjadikan syarat dari iman itu sendiri. Jadi harus memenuhi unsur hati, kemudian unsur lisan, dan unsur perbuatan. Karena kalau iman hanya dipandang percaya saja, ternyata iblis pun percaya. Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal juga mereka percaya. Seharusnya kalau iman itu dipahami sebagai percaya, mestinya selamat, mestinya masuk surga. Tapi mereka ini celaka dan masuk neraka. Berarti iman dipahami tidak cukup dengan percaya saja, harus memenuhi 3 unsur itu berdasarkan hadis Rasul. Kata Rasul, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diyakini dalam hati, diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, melanjutkan dari materi iman ini. Tentunya kita kerucutkan, kita kerucutkan atau kita bisa simpulkan dari makna iman itu. Jadi kalau saya akan simpulkan bahwa ketika hadis itu menyampaikan tentang iman, bahwa iman itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama unsur hati, kemudian unsur lisan, dan yang ketiganya adalah unsur perbuatan. Nah, unsur hati dan unsur lisan itu sebetulnya baru hanya sebatas pandangan saja. Jadi isi hati, kemudian ucapan, itu baru hanya pandangan saja. Belum berarti sikap atau perbuatan. Tapi kalau sudah seluruh perbuatan, itu disebut baru sikap. Jadi dari 3 unsur itu kita kerucutkan menjadi 2. Yang pertama pandangan, kemudian sikap. Jadi iman itu adalah pandangan dan sikap hidup menurut ajaran Allah, menurut Al-Quran. Itu istilah lain, setelah dikerucutkan, setelah disimpulkan bahwa makna iman itu berarti pandangan dan sikap hidup. Tentunya pandangan dan sikap hidup menurut siapa? Nah, ini yang penting. Jadi pandangan dan sikap hidup menurut ajaran Allah. Nah, itu iman.
Karena kalau pandangan dan sikap hidup bukan berdasarkan ajaran Allah, itu sebaliknya. Berarti sebaliknya dari iman. Apa itu? Kafir. Karena orang kafir pun sama, memiliki pandangan, memiliki sikap hidupnya, tapi di luar ajaran Allah, di luar Al-Quran. Nah, itu orang kafir. Nah, sekarang jadi tahu kita, ya pemirsa, bahwa iman itu disingkat menjadi pandangan dan sikap hidup. Bahkan kalau kita kerucutkan lebih singkat lagi, ya, bahwa iman itu adalah hidup. Jadi ketika ditanya apa itu iman, iman itu adalah hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ajaran Allah. Apanya yang hidup? Jiwanya. Sehingga orang yang beriman itu, mereka orang-orang yang terjaga dari kemaksiatan. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang berada di atas garis kebenaran. Sehingga jangan aneh ketika di dalam Al-Quran itu banyak perintah-perintah yang ditunjukkan kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu akan bisa melaksanakannya dengan baik. Contoh, ketika ada perintah untuk berpuasa, itu kalimatnya, perintahnya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa perintah ini ditujukan kepada orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang bisa melaksanakan puasa dengan benar. Banyak orang Islam yang puasa, tapi ternyata puasanya hanya bisa menahan lapar dan haus saja, sehingga tidak ada nilai, ya, di dalamnya tidak ada nilai. Itu kenapa selalu perintah-perintah Allah itu ditujukan kepada orang yang beriman, karena orang yang beriman itu insya Allah bisa menjalankannya dengan benar. Kemudian kita ambil contoh yang lain, yang bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak, istri, itu ternyata orang beriman, ya. Menjaga dari siksa api neraka, menjaga azab dari Allah, ya, itu ternyata orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga diri kamu, kemudian keluarga kamu dari siksa neraka. Nah, yang bisa menjaga dirinya, keluarganya dari siksa neraka itu orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, ya, tidak akan pernah bisa untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari siksa neraka. Kita ambil lagi contoh lain, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu perang. Nah, jadi ternyata orang yang beriman itu bisa melaksanakan perintah Allah, sekalipun perintah ini berat. Kenapa berat? Karena kalau persoalan perang itu konsekuensinya kalau enggak membunuh, dibunuh. Kalau enggak mematikan, berarti dimatikan. Itu konsekuensi dari perang. Tapi ternyata Allah memerintahkan kepada orang beriman, berarti orang beriman itu siap dan bisa untuk melaksanakan perintah perang. Nah, dengan kata lain, bahwa iman ini adalah menjadikan satu penggerak jiwa, ya, sehingga jiwa itu terus-menerus senantiasa menjaga kemaksiatan,
menjaga sesuatu yang akan merusak ya dari akhlak, kemudian apa saja yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, itu iman. Jadi iman itu sekali lagi adalah hidup dengan apa? Dengan ajaran Allah, hidup dengan Al-Quran, hidup dengan wahyu Allah, sehingga senantiasa berada pada bimbingan Allah. Insya Allah akan terjaga. Insya Allah selamat. Nah, jadi begitu. Iman itu istilah lainnya ketika kita simpulkan, ketika kita kerucutkan, iman itu adalah hidup berdasarkan ajaran Allah. Begitu pemirsa, ya. Kali ini saya kira pembahasan tentang iman ya cukup. Jadi saya ulang lagi ya biar pemirsa tidak gagal paham ya. Saya ulang lagi, iman itu ketika kita simpulkan ya setelah kita mengetahui informasi bahwa iman itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama unsur hati, yang kedua unsur lisan, dan yang ketiga adalah unsur perbuatan. Nah, ketika disimpulkan unsur hati dan unsur lisan itu baru hanya pandangan hidup saja. Belum ada sikap. Tapi ketika unsur perbuatan itu baru sikap hidup. Nah, jadi sehingga iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Tentunya menurut apa pandangan dan sikap hidupnya? Menurut ajaran Allah. Nah itu. Kemudian dikerucutkan lagi. Ya. Disimpulkan lagi, lebih kerucut lagi. Apa itu iman? Iman itu adalah hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ajaran Allah. Apanya yang hidup? Jiwanya hidup sehingga akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, akan bergerak gitu, akan taat seluruh tubuhnya kepada ajaran-ajaran Allah terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, itu kesimpulan dari makna iman. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita dan tentunya kita bisa praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.